Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program e-learning bersama saya Muhammad Furkan dalam mata kuliah analisis farmasi dengan judul validasi pembersihan dan teknik sampling. Jadi validasi pembersihan, apa tujuan dari validasi pembersihan? Yaitu untuk membuktikan bahwa prosedur yang ditetapkan untuk membersihkan suatu peralatan pengolahan hingga pengemasan primer mampu membersihkan sisa bahan aktif obat dan deterjen yang digunakan untuk proses pencucian dan juga dapat mengendalikan cemaran mikroba pada tingkat yang dapat diterima. Jadi tujuan dari kita menggunakan validasi pembersihan itu yaitu pertama, peralatan atau mesin yang dibersihkan tidak terdapat pengaruh yang negatif karena efek pembersihan. Kemudian, operator atau pelaksana yang melakukan pembersihan kompeten mengikuti prosedur pembersihan dan peralatan pembersihan yang telah ditentukan. Jadi validasi pembersihan ini berkaitan dengan proses yang namanya produksi dari obat-obatan. Jadi kita di sini memastikan apakah dalam teknik validasi pembersihan ini tidak terdapat lagi yang namanya cemaran mikroba pada alat ataupun bahan yang akan kita gunakan, yang sudah kita gunakan. Mengapa prosedur pembersihan harus divalidasi? Jadi di sini biasanya peralatan yang digunakan untuk produksi dipakai sebagai macam produk, dipakai untuk berbagai macam produk, sehingga sangat beresiko terjadi kontaminasi silang atau cross contamination. Dengan semakin canggihnya mesin dan teknologi pengolahan atau pengemasan, semakin menambah luasnya area kontak antara bahan obat dengan permukaan mesin. Jadi semakin meningkatnya tuntunan CGMP. Jadi di sini kita melakukan pembersihan atau validasi pembersihan dengan alasan untuk menghindari atau mengurangi resiko akibat terjadinya kontak langsung dari berbagai bahan atau mesin. Selanjutnya, kita bisa mengetahui dari mana kontaminasi itu bisa bersumber atau bisa berasal. Jadi kontaminasi yang terdapat itu bisa berasal dari bahan aktif obat atau dari produk sebelumnya, kemudian bahan pembersih atau deterjen, kemudian mikroba dari lingkungan dan bahan lain, debu, pelumas. Jadi di sini debu atau pelumas itu bisa menyebabkan pengotor atau bisa dikatakan terjadinya pencemaran. Jadi di sini kita perlu yang namanya melakukan validasi dari pembersihan. Contoh, kita akan melaksanakan validasi pembersihan terhadap protap pembersihan mesin fluid bed dryer atau FBD yang digunakan untuk mengeringkan granul dan film coating. Mesin ini digunakan untuk proses pengeringan produk A, B, C, D, dan E, serta proses film coating untuk produk A, C, dan E. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan untuk memilih produk mana yang akan kita gunakan sebagai marker untuk menilai efektivitas prosedur pembersihan mesin FBD yang sudah ditetapkan. Untuk menentukan senyawa marker tersebut digunakan kajian risiko sebagai berikut. Jadi di sini kita menggunakan tabel yaitu metrik pengelompokan validasi prosedur pembersihan menurut nilai risiko. Jadi di sini kita klasifikasikan dulu mesin produksi, kemudian ada produk, ada zat aktif, kemudian kekuatan, kemudian ada yang namanya aktivitas biologi atau dosis terapeutik terkecuali. Kemudian ada toksisitas, kemudian ada tingkat kelarutan dalam air atau mudah dibersihkan. Kemudian ada yang namanya pelarut A atau air, pelarut B atau etanol, kemudian pelarut C. Kemudian angka kemungkinan risiko, itu biasa X kali Y atau dengan Z. Dari mesin produksi itu mulai dari fluidized bed dryer atau FBD sekitar 500 kilo, kemudian mesin salut itu untuk produk kita klasifikasikan lagi mulai dari A, B, C, D, E, dan E, kemudian A, C, dan E. Jadi kesimpulan dari metrik ini, pengelompokan validasi prosedur pembersihan menurut nilai risiko diperoleh produk titik-titik, kemudian memiliki nilai RPN yang tertinggi dan akan digunakan sebagai produk uji untuk validasi proses pembersihan. Jadi dengan tabel ini kita bisa melihat angka kemungkinan terjadinya resiko dengan catatan aktivitas biologik atau dosis terapeutik terkecuali dengan LD50 itu dosis kecil atau poten dengan zat aktif dengan toksisitas tinggi LD50 masuk peringkat dalam pemilihan produk untuk validasi pembersihan rendah. Selanjutnya kelarutan zat aktif dalam air.
Zat aktif yang paling kecil kelarutannya dalam air masuk peringkat dalam pemilihan produk untuk validasi pembersihan. Selanjutnya, kelarutan zat aktif dalam alkohol. Bila zat kecil kelarutannya dalam air dan paling kecil pula kelarutannya dalam alkohol, jadi bisa dijustifikasi sulit dibersihkan dan masuk peringkat dalam pemilihan produk untuk validasi pembersihan. Kemudian untuk catatan, beri angka penilaian aktivitas biologik itu mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Nilai 1 lebih tinggi aktivitas biologiknya, dari 2 dan seterusnya. Jadi di sini dari nilai terkecil itu untuk aktivitas biologik yang paling besar. Kemudian beri angka penilaian toksisitas. Nilai 1 lebih tinggi toksisitasnya, kemudian sampai seterusnya. Jadi 1, 2, 3, 4 dari angka terkecil sampai terbesar itu menunjukkan toksisitas paling tinggi dari angka yang terkecil. Selanjutnya beri angka penilaian kelarutan, itu sama juga seperti pada halnya aktivitas biologik dan toksisitas. Angka 1 digunakan untuk kelarutan yang besar. Oke, baiklah kita masuk ke dalam sesi selanjutnya.